Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang lanjutan dari video sebelum-sebelumnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang air system untuk sistem breaknya. Jadi di Grader 825 ini breaknya itu dioperasikan atau diaktifkan dengan cara melepaskan udara bertekanan untuk ke breaknya ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang air system yang ada pada sistem breaknya. Langsung saja kita coba untuk membahasnya. Nah, yang pertama pada gambar bisa kita lihat, pada gambar ini gambaran yang ada air break pipingnya ya, yang ada pada unit Grader 825. Mana yang nomor satu itu, yang ini adalah break valve. Break valve itu yang handle yang di kaki yang diinjak operator yang bagian tengah. Jadi brake pedal itu yang diinjak operator brake pedal. Nah, di bawah brake pedal itu ada brake valve namanya. Nah, yang nomor dua itu disc brake housing. Nah, ini yang terletak pada roda ya, pada roda. Ini disc brake housing yang pada roda belakang. Ini masing-masing ada dua ya. Ini sebelah kiri ada dua, sebelah kanan ada dua, sebelah kanan ada dua. Nah, nomor tiga itu safety valve. Nomor tiga safety valve ini terletak di belakang kabin. Di belakang kabin operator itu ada air tank. Nanti di air tank itu banyak komponen-komponennya. Ada ada safety valve, ada air gubernur. Nomor 4 air gubernur, nomor 5 check valve, nomor 5 check valve, nomor 6 parking brake. Nah, parking brake ini yang terletak di drive shaft. Ini parking brake yang nomor 7 ini parking brake valve yang aliran yang mengarahkan udara bertekanan dari brake valve ke parking brake-nya. Nah, nomor 8 air tank yang di belakang kabin operator tadi, nomor 9 air dryer, berdekatan letaknya dengan air tanknya, nomor 10 itu air kompresor. Nah, air kompresor ini termanting di engine dan diputar oleh si engine-nya. Air kompresor automatic drain valve ini yang terletak di bawah air tank ini. Nah, lanjut kita coba bahas satu persatu. Nah, di mana pada gambar di layar kan bisa dilihat ini air brake circuit-nya ya. Nomor satu ini air kompresor, nomor dua ini dryer, nomor tiga ini air gubernur, nomor empat ini cek valve, nomor lima air tank. Air tanknya ada dua bagian kiri dan kanan. Nomor enam ini safety valve, nomor tujuh ini low pressure switch, nomor delapan ini pressure gauge ya. Nomor sembilan automatic drain valve. Nomor 9 automatic drain valve, nomor 10 itu adalah brake valve yang diinjak oleh si operator. Nomor 11 itu stop lamp switch untuk mengaktifkan lampu brake-nya. Nomor 12 itu tire kiri kanan. Nomor 12 itu disc brake. Nomor 12 itu disc brake-nya. Nomor 13 tire charge socket. Nah, 13 ini 13. 14 horn valve untuk aktifin klaksonnya. Nomor 15-nya klakson. Nomor 16 itu parking brake valve, nomor 17 itu exhaust brake, eh, nomor 17 itu exhaust valve, nomor 8 itu brake valve ya, brake valve, parking brake. Nomor 19 itu bank lock valve, 20 itu bank lock silinder ya. Jadi itu gambaran yang ada pada air system yang ada pada unit grader 825. Nah, lanjut kita coba bahas satu-satu persatu komponennya. Ini air tank ya, air tank. Nah, air tank pada Grader 825 itu dia mempunyai komponen-komponen itu ya seperti tabung angin pada umumnya, seperti tabung tabung angin pada umumnya, tapi dia dibagi dua bagian. Nah, kenapa dia dibagi dua bagian? Ya, karena di sini tadi. Nah, yang ini dia kan ada dua nih. Yang ini coba teman-teman lihat masuk sini, masuk dan masuk ke brake valve. Yang satu lagi ini masuk ke brake valve. Jadi ada dua tangki masuk ke brake valve, dua output dari tangki ini masuk ke brake valve. Dari brake valve ini nanti akan dialirkan masuk ke sini, masuk ke sini. Jadi tire roda belakang itu brake-nya ini dia sistemnya silang loh, sistemnya silang. Jadi ketika kita injak brake valve itu dia akan mengalirkan
dua input yang berbeda, dua input yang berbeda ke dua output yang berbeda. Jadi dia cross line, silang dia. Tujuannya ya apa? Ketika salah satu bermasalah, breaknya itu masih berfungsi untuk yang satunya lagi. Nah ini untuk air tanknya. Air tanknya itu berfungsi untuk menyimpan udara bertekanan yang dihasilkan oleh kompresor. Tekanan maksimumnya itu di 9,5 kilo dengan kapasitas 17,5 liter kali 2. Jadi pressure maksimal pressure yang ada di air tank ini yaitu 9,5 kilo dengan kapasitas 17,5 liter dikali 2 tangki tadi. Ini ada dua tangki ini. Ini ada dua tangki. Set. Ya ini safety valve-nya, ini safety valve, ini unload valve tadi. Yang air tank itu ya ini keseluruhan air tank. Nah, jadi di dalam itu dibagi dua. Kapasitasnya itu 9,5, ini 9,5, ini 9,5. Nah, tapi kapasitasnya itu 17,5 liter, masing-masing ini 17,5 liter ya. Itu untuk air tank. Nah, masuk kita di air dryer. Nah, air dryer ini apa sih fungsinya? Fungsi dari air dryer adalah untuk menghilangkan uap air dari udara bertekanan yang dihasilkan oleh kompresor yang terdapat di dalam sirkuit. Dengan cara seperti ini akan melindungi komponen-komponen perlengkapan kerja dari kerusakan dan mencegah masalah ketika beroperasi pada daerah yang dingin. Jadi air dryer ini fungsinya untuk menghilangkan uap air ya, untuk menghilangkan uap air. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, ini kan dialirkan oleh ini kompresor nih, kompresor. Ngisap udara dialirkan masuk ke sini dan disaring di sini. Disaring di sini. Uap airnya itu akan dijatuhkan ke bawah. Uap air akan dijatuhkan ke bawah. Ketika udara udah bersih masuk, masuk ke air tank ini, masuk ke air tank, masuk ke air tank. Set. Ini masuk juga. Karena ada cek valve, dia nggak bisa kembali ke sini dong. Ya ini juga. Nah, ketika di sini sudah sampai tekanannya 9,5 tadi, nah dari sini ini safety valve nih, ini safety valve, ini safety valve untuk membatasi tekanannya. Ketika dia udah sampai 9,5, dia akan masuk ke sini, set, masuk ke sini. Karena ini masih buntu, ini didorongnya ke bawah, set, ini didorong ke bawah, set. Nah, akhirnya ini nyebrang ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke dryer dulu, masuk ke dryer. Nah, ini didorongnya kan, set. Nah, karena ini udah didorong, uap air yang ada tadi di sini akan dibuang keluar. Nah, itu yang di air dryer. Itu yang fungsi air dryer menghilang. Fungsi air dryer adalah untuk menghilangkan uap air dari udara yang bertekanan dihasilkan kompresor yang didapat dalam sirkuit sehingga udara itu tidak mengandung air lagi. Nah, dia itu masuknya dari sini, masuk dari sini. Nah, ini untuk penyaringan-penyaringannya, penyaringan-penyaringannya sehingga udara yang bersih tadi yang sudah tersaring dia akan masuk sini mendorong cekbol yang nomor 2 dan dialirkan ke sistem. Itu yang untuk air dryer. Nah, yang ini kan endapan dia udara itu masuk dari sini masuk ke sini, masuk ke lewat nomor 9. Nomor 9 itu apa? Oil filter masuk ke sini, udara bersih masuk ke atas. Melawan check ball nomor 2 masuklah ke sistem. Nah, nomor 4 ini kan dryer silinder, nomor 5 dryer agent. Nah, ini yang berfungsi untuk menyaring udara biar bersih tadi. Nah, endapan-endapan airnya itu akan dibuang melewati sini. Ketika tekanan di sini sudah kuat untuk mendorong spring, ini sudah kuat untuk mendorong spring, ini akan dibuka ke atas. Nah, endapan-endapan yang ada di seputaran sini nanti akan dibuang keluar oleh pressure yang dari sini. Oleh pressure yang dari sini yang membuka valve-nya ini. Karena uap airnya itu dibuang keluar. Nah, itu cara kerja si air dryer. Nah, sekarang kita bahas yang air gubernur. Air gubernur yang terpasang pada sistem break di antara kompresor dengan wet tank berfungsi untuk menjaga pressure di dalam sistem break sesuai dengan range-nya. Nah, yang dimaksud dengan air gubernur, maaf, mungkin tadi ada salah sebut ya, yang C ini air gubernur. Air gubernur. Nah, ini yang dimaksud dengan air gubernur itu. Ketika tekanan di sini sudah masuk di cut in atau cut outnya,
dia membuka tekanan ke bawah. Coba kita jelaskan berikutnya. Nah, di mana spesifikasinya itu cut out pressure-nya itu di 83, di 8,3. Di 8,3 dia akan berhenti bekerja. Cut in ini dia akan mulai bekerja di 7 kilo. Nah, komponen-komponen yang ada di dalam sini yaitu nomor satu exhaust port, nomor dua spring, nomor tiga piston, nomor empat unload port, nomor lima exhaust stem, nomor enam inlet valve, dan nomor tujuh itu tank port yang dari air tank. Nomor 8 itu filter, ada filter juga di sini. Nah, ini untuk pengejasannya. Ini untuk kita lakukan pengejasan ketika cut in atau cut outnya tidak sesuai standar atau pressure-nya itu selalu drop. Jadi kita naikin settingannya dari sini. Lebih lanjut kita coba bahas ketika cara kerja ketika kompresor sedang mengompresikan udara. Ketika eh, ketika ketika kompresor bekerja, engine hidup, udara akan disedot dari sini, Mas. Dari sini, teman-teman. Udara akan disedot dari sini, akan masuk ke sini. Ketika piston bergerak ke titik mati bawah atau ke TMB. Dari TMA ke TMB, piston bergerak, akan terjadi kevakuman. Kevakuman ini akan menyedot udara dari luar, akan masuk dan akan dikeluarkan melalui exhaust valve yang ada di sini. Masuk ke bawah dan melewati check valve. Melewati cek valve. Nah, cek valve ini kan dia kan nggak bisa balik ke sini. Dia berarti mengarahkan aja masuk ke sini. Masuk ke sini, masuk ke sini dan mengisi udara di air tank. Masuk ke air tank dan mengisi chamber yang di bawah sini. Chamber yang di bawah sini diisinya. Set. Ketika tekanannya itu masih di rank pressure, di cut in pressure yaitu sampai 7, dari masih di bawah rank 7. Nah, ketika tekanannya itu sudah mulai masuk di angka 8 yaitu di cut out pressure-nya. Nah, ini pada saat cut in-nya dia kan cut in itu maksudnya cut in itu pompa bekerja. Pompa ini kompresor ini akan bekerja. Nah, ketika tekanannya itu sudah mulai naik, nih, ketika kompresor berhenti mengkompresikan udara, yaitu terjadi ketika pressure-nya sini sudah mencapai di cut out pressure-nya yaitu di 8 kilo tadi. Ketika ini sampai 8 kilo, dia akan mendorong yang nomor 5 ke atas. Nah, dia mendorong nomor 5 ke atas, tekanan udara yang tadi di ruangan ini, dia akan masuk masuk ke port chamber yang nomor 4, masuk ke sini dan mendorong si unload valve yang di sini. Nah, ketika tekanan di dalam tank meningkat dan bertambah semakin banyak melebihi pressure cut out pressure-nya, piston 3 yang bertekan gaya spring akan terkalahkan dan tertekan ke atas. Nah, ini yang nomor 3 ini akan bergerak ke atas. Nomor 3 bergerak ke atas. Ketika piston 3 tertekan ke atas, exhaust tim nomor 5 tertutup dan inlet valve nomor 6 akan terbuka. Nah, akibat ketika ini terbuka, Udara akan masuk. Udara bertekanan dari tank bergerak melewati inlet valve 6 dan unloader valve. Unloader valve nomor 4 bekerja pada unloader valve ini dan memposisikan kompresor pada kondisi tidak terbebani. Ketika tekanan udara di dalam tank menurun, piston akan tertekan ke bawah oleh adanya gaya spring. Nah, ketika cut out terjadi, udara yang dari sini akan nyebrang ke sini, Mas. Masuk ke sini dan membuka valve yang ini. Membuka valve yang ini sehingga kompresor itu ya dia nggak menghisap udara dari luar lagi. Akhirnya dia cuma menghirup udara dia yang siklus seputaran itu aja sehingga kompresornya tidak terbebani. Nah, begitu sebaliknya ketika udara di sistem telah digunakan, otomatis kan ini presernya ngedrop di tekanan misalkan di bawah 8. Di bawah 8 berarti di 7. Nah, kalau di presernya udah di 7 lagi, ini kekuatan springnya nomor satu ini akan menang lagi. Ketika ini menang, dia akan mendorong ini ke bawah sehingga aluran yang di sini ditutup. Ketika aluran yang di sini ditutup, otomatis yang ini akan terbuang keluar. Udara ini terbuang keluar, ya otomatis unloader valve yang di kompresor tertutup lagi. Akhirnya
udaranya masuk lagi yang dari luar sehingga kompresor mulai memompakan lagi untuk mengisi si air tank. Nah, eh, ini ketika tekanan berada di bawah tekanan set pressure, inlet valve 6 tertutup dan exhaust valve 5 terbuka. Tekanan pada unloader port dan melalui exhaust stream 5 dan dibuang ke atmosfer, maka kompresor akan kembali bekerja ya seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika di sini tekanannya sudah ngedrop, sudah dipakai di sistem, yang ini akan springnya akan menang dan mendorong si nomor 3 ke bawah. Sehingga aliran yang dari sini ke sini akan ditutup. Yang dari nomor 7 ke nomor 4 akan ditutup. Yang dari air tank ke anode valve-nya akan ditutup. Sehingga tekanan yang ada di sini tadi, dia akan dibuang ke atmosfer luar melewati jalur ini. Nah, sehingga valve yang di sini akan tertutup lagi. Valve yang di sini tutup, akhirnya kompresor itu akan menghirup udara dari luar lagi dan akan dipergunakan lagi untuk mengisi sistemnya. Nah, begitu cara kerja saat cut in maupun saat cut out si pressure air tanknya. Nah, lebih lanjut ada namanya komponen safety valve. Nah, safety valve di sini berfungsi untuk bekerja sebagai pengaman pada air sirkuit. Ketika tekanan udara di dalam air tank melebihi 9,5 kilo atau mendekati 10 kilo, safety valve akan membebaskan udara bertekanan ke atmosfer. Nah, begitu. Jadi safety valve ini berfungsi untuk menjaga untuk pengaman ketika tekanan dalam air tank ini melebihi dari settingan sirkuit pressure-nya. Nah, di air tank itu juga ada namanya automatic drain valve yang dipasang pada bagian bawah air tank dan bekerja secara otomatis untuk membuang endapan air dan kotoran yang terjadi saat angin menjadi dingin atau terjadi kondensasi di air tanknya. Nah, automatic drain valve ini terletak pada bagian bawah air tank. Dan umumnya rata-rata karena air air tomatik dan valve ini sudah mulai rusak, sering diganti oleh orang-orang itu menggunakan hose dan kran. Jadi dibuangnya itu manual. Jadi kalau bawaan dari Komatsu itu dia kalau membuang angin itu otomatis dia membuang sendiri. Tapi kebanyakan vakum-vakum valve yang di sini tuh yang di sini itu sudah ngejim ya, ngejim terbuka. Kalau dia ngejim terbuka, otomatis udaranya keluar terus. Ketika dia tuh keluar terus, otomatis air pressure-nya drop. Sehingga banyak dijumpai di lapangan tuh kalau automatic drain valve ini sudah dimanualkan diganti dengan hose dan di ujungnya itu dikasih kran. Biasanya itu terletak di bawah kabin sebelah kanan yang pagi-pagi operator harus membuangnya itu. Nah, itu automatic drain valve. Gimana cara kerjanya? Nah, ketika tekanan udara di dalam sistem naik, ketika tekanan udara di dalam sistem naik, udara akan masuk ke sini dan menutup valve yang nomor 6. Menutup valve yang nomor 6. Nah, ketika tekanan udara memasuki tangki, saluran exhaust valve nomor 6 terbuka bahkan ketika tekanan rendah. Nah, awalnya itu ini masuk dulu nih. Masuk, nekan ini. Nah, kotoran-kotoran endapan air yang ada di bawah sini dia akan masuk dan akan berpindah ke bagian bawah sini. Karena di sini ada tekanan udara, otomatis valve yang nomor 6 ini dia masih ditutup. Nah, ketika tekanan di dalam tangki dan udara ruangan spring A sama, karena kursor saya, oh ya. Nah, ketika tekanan misalkan di sini kita bikin 9 kilo. Nah, ketika tekanan di dalam tangki dan tekanan di ruangan A sama, ini sama-sama 9 kilo. Up. Nah, spring valve gate nomor 5 akan menutup exhaust valve nomor 6. Nah, dia akan menutup ini kan ditutup dulu, set, ditutup. Ketika di tekanan di tangki turun, nah ketika di sini turun, ketika hmm, sistemnya di apa namanya difungsikan, nah terjadi penurunan pressure di sini 8 kilo, sementara di sini masih 9 kilo, otomatis 9 kilo di sini dia akan mendorong valve ini ke atas sehingga aliran yang di sini tadi itu dibuka, sehingga endapan-endapan air atau kotoran yang di sini akan dibuang keluar. Nah itu cara kerja si automatic drain valve. Nah, selanjutnya cek valve. Nah, cek valve terletak pada dekat air tank, berfungsi untuk mencegah angin yang di dalam air tank mengalir balik ke kompresor saat kompresor tidak bekerja atau saat cut out tadi.
Nah, ini yang brake valve-nya tadi. Brake valve-nya itu yang kita bahas di awal tadi. Brake valve ini berfungsi untuk mengalirkan udara yang bertekanan yang dari air tank menuju ke disc brake-nya. Nah, di sini bisa dilihat yang C, ini yang C, ini dari ini untuk ke relay valve. Ini yang ke relay valve atau ke brake-nya. Yang ini juga ke brake-nya. Nah, yang A dari air tank, yang ini juga dari air tank. Tapi tadi kan ada dua air tank nih. Kita anggap gambarannya seperti ini. Set. Hmm. Nah, yang ini inputnya yang ke sini, yang ini inputnya ke sini. Yang C ini dia akan di kan ada roda belakang tadi nih. Nah, ini cross line dia, cross line. Oh, yang ini misalkan supply yang sini, yang ini akan mensuplai yang bagian sini. Nah, ketika di sini terjadi kebocoran, misalkan di tabungnya ini terjadi kebocoran, nah pada saat unitnya bergerak, otomatis kan operator masih nginjak brake nih. Kalau seandainya ini dijadikan satu, brake-nya hilang semua, akhirnya unitnya nggak mau berhenti. Nah, ketika terjadi masalah di salah satu air tank, ini kan misalnya nggak nyuplai nih. Nah, tapi di sini dia masih bisa nyuplai karena di sini masih ada tekanan di 9 kilo tadi. Tekanan akan masuk sini dan akan ngebreak yang roda sini dan roda sini sehingga unitnya masih bisa berhenti. Nah, itulah fungsi si brake valve-nya. Nah, ini contohnya. Ini 17 ini kapasitasnya 17,5 liter. Nah, ketika misalkan yang di sini bocor, nah, otomatis saat ini diinjak kan dia masih menghubungkan yang ini. Karena di sini masih ada tekanan, yang di sini akan masuk. Nah, masuk set dan ngisi yang ini satu lagi dia akan ngisi yang bagian sini tinggal break yang sini akan aktif. Nah, ketika ini terjadi kebocoran dia akan ngasih tahu si pressure switch ini pressure switch yang akan ngasih buzzer ke dalam kabin operator sehingga operator tahu kalau air pressure-nya drop begitu. Nah, ini disc brake-nya. Struktur disc brake dipasang pada keempat roda belakang dan bekerja menggunakan tekanan udara. Nah, gaya tekan tadi, nah ketika udara dialirkan tuh, gaya tekan tuh masuk ke sini. Masuk ke sini dan akan mendorong si disc brake-nya ini sehingga brake-nya akan engine. Nah, itu struktur disc brake-nya. Nah, ini parking brake solenoid. Nah, itu tadi kan foot brake, service brake-nya. Nah, ini parking brake. Nah, kalau parking brake merupakan disk type tipe disk dan dipasang pada output shaft transmisi atau drive shaft transmisi di bagian bawah sebelum masuk ke diferensial. Dipasang gaya dari spring di dalam spring silinder 7 digunakan untuk menggerakkan mekanisme ini. Jadi, nomor 6 itu adjuster, nomor 7 spring silinder. Ini spring silinder, ini spring silinder. Nomor satu disk. Nah, ini disknya, ini. Nah, yang ini tuh ini. Nah, fungsinya pada saat udara masuk ke sini, udara masuk ke sini, yang ini akan menggerak, yang ini akan terdorong nih. Yang ini akan terdorong. Ketika ini terdorong, ini akan bergerak sehingga yang ini akan didorong ke sana. Ketika ini didorong sehingga yang nomor 2 ini, plate-nya ini yang terhubung sama shaft transmisi, ini akan dijepit oleh si nomor satu dan nomor 3. Nah, nomor satu dan nomor 3 akan menekan gaya di sini. Sehingga plate-nya itu, piringan cakramnya lah kita ngomong. Piringan cakram itu dijepit oleh si disknya tadi. Sehingga parking brake-nya ini akan aktif. Nah, cara kerjanya, nah ini kan parking brake tadi, ini parking brake solenoid valve. Nah, parking brake solenoid valve ini berfungsi untuk mengalirkan tekanan angin ke spring silinder parking brake sehingga parking brake-nya bisa engine. Nah, ini exhaust valve. Exhaust valve ini berfungsi mengalirkan saat pressure angin dari port C melalui solenoid valve, rubber valve 2 bergerak dan membuka sirkuit di antara port C dan A dan kemudian angin mengalir ke spring cylinder. Jadi exhaust valve ini berfungsi untuk mengalirkan oli yang dari parking brake valve ke
brake silinder, parking brake silindernya. Ini spring silindernya, di mana spring silinder ini ketika dia tidak dialirkan oleh arus udara maksudnya, dia akan memanjang. Ketika dia memanjang, dia akan mendorong ini ke langkah panjangnya, sehingga ini akan didorong, ini akan bergerak, ini akan rapat dan akan membuat parking brake-nya aktif. Nah, ini untuk yang spring silindernya. Tekanan angin dari parking brake valve 4 menekan spring nomor 4 untuk membebaskan parking brake. Umumnya parking brake tetap bekerja karena kekuatan spring sehingga dapat mencegah unit eh, pergerakan yang tidak diinginkan. Nah, setelah tadi kita bahas semua sistemnya, otomatis kan kita tahu, setelah tadi kita bahas semua komponen-komponennya, sehingga kita sekarang sudah tahu terkait cara kerja dari masing-masing komponen air brake sistemnya itu. Nah, coba kita reminder atau kita refresh lagi. Nah, ini kan engine. Engine akan memumpahkan yang nomor satu air kompresor. Udara masuk di sini, akan masuk ke nomor dua. Nomor dua, air dryer tadi fungsinya untuk membuang endapan-endapan air atau kandungan air yang ada di udara. Nah, ketika di sini sudah disaring, ya uap-uap airnya akan jatuh ke bawah, akan numpuk dulu di sini. Yang udara telah bersih tadi dia akan dimasukkan ke nomor 4, cek valve. Masuk ke cek valve. Di cek valve, ini kan masuk ke cek valve. Nah, ini otomatis udara tidak bisa balik lagi. Ini udara tidak bisa balik lagi. Udara akan diisikan, masukkan ke sini. Masukkan ke masing-masing air tank, di mana tekanan di air tank tadi sekitar 8 tadi. 8 sampai 9 lah, kita anggap di 8,5. 8, kita bikin 8 dulu ya. 8. Ketika tekanannya sudah sampai di 8, nomor 9 otomatis dan valve bekerjanya nanti ketika terjadi perbedaan tekanan antara ruangan yang sini dengan yang valve sini. Nomor 8 itu low pressure switch. Nah, ketika udara di sini sudah masuk, otomatis dia akan melawan melawan spring dan tidak memberikan buzzer terkait air pressure-nya. Nomor 8 ini pressure gauge-nya. Nah, ketika tekanan di sini sudah mencapai tekanan cut off itu pada dia. Oh, ini cut out-nya di 8,3 kilo cut in. Ya, 8,3. Kalau safety valve tadi di 9,5 hampir 10 ya. Nah, ketika tekanan di sini sudah 8 kilo, kita bikin 8 dulu biar kita enak belajarnya. Kita 8. Nah, tapi si safety valve bekerja di angka 9. Ketika tekanan di sini sudah sampai 9,5 sampai 10 kilo, otomatis di sini pressure akan membuka si safety valve dan udara akan dibebaskan ke udara luar. Itu fungsi si nomor 6 si safety valve. Nah, udara tadi yang sudah sampai di settingan pressure cutout-nya dia akan keluar lewat sini. Keluar lewat sini dan masuk ke nomor berapa yuk? Nomor 3 yaitu air gubernur. Air gubernur akan mengatur cut in atau cut out yang berfungsi untuk membuat si kompresor ini berhenti dan bekerja itu di rank kalau cut in tadi di 7, kalau cut out di 8. Nah, ketika tekanannya sudah di 8 lebih, kadang sudah di 8 lebih, ini akan masuk ke sini dan akan melawan kekuatan spring yang di bawah sini. Ini akan ditekan ke bawah. Ketika ini ditekan ke bawah, aliran udara yang dari air tank akan masuk ke unloader valve yang ada di kompresor. Yang satunya ke kompresor, yang satunya ke air dryer. Ke air dryer dia untuk membuka valve yang di sini. Ketika valve-nya sini dibuka, endapan air yang tadi di sini akan didorong ke udara luar. Nah, itu yang di air dryer. Tekanan udara yang tadi di sini, dia akan masuk dan mendorong si check valve sini, akan masuk ke sini, unloader valve yang di sini, yang di kompresor. Di kompresor juga ada unloader valve-nya, di sini juga ada unloader valve-nya. Nah, di sini udaranya akan dimasukkan ke sini. Set. Sehingga kompresor itu ketika cut off dia akan bergerak, tetap bergerak naik turun, tapi dia tidak ada udara yang disirkulasikannya.
Sehingga udaranya itu udara yang di sistem aja yang disirkulasikan. Nah, ketika itu kan cut out. Nah, ketika cut in, nah kalau ketika cut in, tadi kan cut out nih. Nah, ketika cut in kan nih pressure ini kan sudah tadi sudah sampai di 8 kilo misalkan. Nah, 8 kilo. Nah, ketika udara di sini sudah dipakai untuk si ini, ketika operator menggerakkan ini misalkan, ketika ini digerakkan otomatis kan pressure yang tadinya sudah di cut out pressure itu ketika kompresor sudah tidak berhenti bekerja, artinya tekanannya sudah dimaksimalkan di sana. Nah, ketika telah digunakan misalkan dia pakai 3 kilo lah, dipakai 3 kilo, sehingga di sini kan akan sisa 5 kilo lagi. Di sini tinggal 5 kilo, di sini tinggal 5 kilo. Nah, ketika di sini tinggal 5 kilo, otomatis dia kan sudah di bawah cut in kan di 7. Nah, otomatis spring di sini akan menang. Ketika spring di sini menang, dia akan mendorong ke atas lagi, sehingga yang di sini ditutup lagi, yang di sini sudah ditutup lagi, otomatis tekanan yang di sini tadi dia sudah tidak mampu lagi untuk mendorong si unloader valve. Akhirnya valve-nya ditutup lagi sehingga udara yang dari luar akan disedot lagi oleh si kompresor dan akan masuk dan mengulang lagi mengulang siklus yang tadi si kompresor akan mulai bekerja cut in di 7 kilo tadi. Nah, begitu juga nanti ketika dia sudah sampai 8 kilo lagi, si unloader valve akan menginformasikan ke kompresor lagi, wah ini loh air tankmu sudah penuh oleh udara, tidak muat lagi. Akhirnya si kompresor berhenti bekerja lagi. Begitu seterusnya. Ketika digunakan lagi entah itu untuk klasonnya, ketika tekanannya sudah sampai di cut in, si unloader valve nomor 3, air governor nomor 3 maksudnya, akan menginfokan lagi ke si kompresor. Oh ini loh air sistemnya air pressure sistemnya masih kurang kompresor. Ayo pompa lagi. Akhirnya si kompresor ngisap udara lagi. Nah begitu cara kerja cut in dan cut outnya. Nah tadi dari air tank yang satu dia akan dimanfaatkan ke sini. Nah ini yang satu digunakan untuk oh sorry. Nah yang satu dia akan digunakan ke sini masuk ke sini. Nah ini ke nomor 19 bank lock valve yaitu untuk ngatur sudut blade-nya lock blade-nya si silinder. Nah, yang satu lagi dia akan mengaktifkan si ini parking brake. Nah, parking brake ketika tidak ada arus ini kan ini parking brake valve. Nomor 16 nih parking brake valve nih, parking brake valve. Nah, ketika ini tidak aktif, springnya akan menang. Ketika springnya menang, otomatis kan udaranya sini dibuntu sehingga udaranya belum digunakan. Sehingga ketika udara belum digunakan, si spring di sini akan menang. Ketika spring di sini akan menang, brake-nya, disc brake-nya sedang aktif, parking brake-nya sedang aktif. Itu yang udara yang dari atas. Ketika parking brake-nya kita rilis, otomatis ini akan berpindah. Ketika ini berpindah ke sana, udara yang dari sini akan masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini mendorong bal ini, udara itu akan masuk ke sini dan mendorong si parking brake valve untuk mendorong parking brake exhaust valve dan mengaktifkan si merilis si parking brake-nya sehingga parking brake-nya tidak aktif ketika parking brake-nya kita rilis. Nah, di saat yang bersamaan satu lagi masuk masuk ke service brake valve yang ini juga masuk yang ini masuk juga ke sini masih standby nih masih standby apa namanya brake valve ya yang nomor 10 masih standby ketika operator nginjak brake yang pedal di tengah itu diinjak set aliran aliran udara bertekanannya akan dialirkan ke masing-masing brake sesuai bukaan si brake valve-nya nih dia akan mengaktifkan brake yang ini dengan yang ini dengan yang ini. Jadi dia cross line itu untuk yang si service breaknya ketika digunakan. Nah, di saat yang bersamaan di sini kan juga ada nih, yang ini kan juga dibagi ke sini. Nomor 14 apa?
Itu horn valve. Horn valve ketika klakson kita tekan, arus listrik akan masuk. Set, ini akan masuk, dia akan mendorong ini. Ketika ini didorong, dia akan melawan spring. Ketika didorong, udaranya akan pindah sini dan akan bunyi. Saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan. Dia akan berbunyi totet totet. Nah, klaksonnya akan bunyi. Nah, begitu untuk eh sistem air brake system yang ada di sistem brake-nya Grader 825A strip 2. Semoga bisa membantu dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman di lapangan. Di mana critical point-nya yaitu tekanan maksimum yang ada di air tank adalah 9,5 kilo. Tekanan yang ada di air tank 9,5 kilo dengan kapasitas 17,5 liter. Nah, 9,5 kilo ini didapatkan dari si safety valve. Sedangkan si air dryer fungsinya tadi membuang uapan air ya. Nah, kalau air gubernur itu mengatur cara kerja si kompresor. Nah, kompresor akan bekerja di pressure di cut-in pressure-nya di air gubernur adalah cut-in-nya 7 kilo dan cut-out-nya di 8,3 kilo. Nah, kalau udaranya di bawah 7 kilo, ya pompanya kompresornya akan tetap bekerja. Ini kompresor dari awalnya nol bekerja kompresor bekerja untuk mengisi air tank. Ketika air tanknya sudah mencapai di 8 kilo, 8,3 8,3 kilo atau 8 kilo, si gubernur akan memerintahkan kompresor untuk berhenti bekerja melalui sirkuit yang kita pelajarin barusan. Nah, safety valve-nya ini 9,5 kilo. Ketika pressure yang di air tank melebihi dari 9,5 kilo, otomatis safety valve akan membuang udara bertekanan ke atmosfer luar. Otomatis drain valve bekerja untuk membuang endapan yang ada di air tank. Bekerja ketika ada differential pressure antara sistem yang ada di air tank atau yang di chamber A. Nah, cek valve berfungsi untuk menyearahkan saja dan mencegah aliran udara yang dari tangki kembali ke kompresor ketika kompresor berhenti bekerja. Kalau brake valve berfungsi untuk mengalirkan udara bertekanan yang input dan outputnya berbeda-beda karena sistemnya itu cross line atau brake-nya itu silang. Nah, disc brake strukturnya seperti ini, ya udara bertekanan masuk dari sini, udara bertekanan masuk dari sini, dan ketika ada udara bertekanan, ini akan engine, akan dijepit. Set. Nah, begitu juga dengan parking brake. Parking brake valve berfungsi untuk parking pada saat unit tidak digunakan atau saat unit berhenti. Nah, ini parking brake solenoid valve berfungsi untuk mengarahkan udara yang dari air tank tadi ke parking brake-nya. Ini exhaust valve, ini spring cylinder. Nah, mungkin itu aja untuk air system yang ada di Grader 825. Untuk komponen-komponennya pun tadi sudah kita ketahui kalau brake valve mulai dari brake valve yang berada di dalam kabin yang diinjak oleh operator. Terus ada ada air tank yang di belakang kabin. Di sana juga ada komponen check valve, ada komponen air governor, ada komponen dryer, ada komponen safety valve, automatic drain valve, itu yang di air tanknya. Nah, terus yang dari kompresornya sumber eh, yang menghisap dan mengalirkan udara itu diputar oleh engine dan menempel di engine, diputar oleh putaran yang dari engine-nya. Pada saat kompresor bekerja, kompresor akan menghisap udara dari luar dan dimasukkan ke air tank. Ketika tekanan udara di air tank sudah mencapai di setting pressure-nya 8 kilo, 8 kilo, air tank akan ngasih tahu gubernur, oh ini loh tekananku sudah penuh. Sehingga air gubernur akan ngasih tahu ke kompresor, kompresor ini loh sistem kita sudah terpenuhi. Akhirnya kompresor akan berhenti bekerja. Ketika sistem brake kita operasikan, set, udara yang dari air tank dia akan keluar, set, sehingga si air tank ngasih tahu lagi ke gubernur, gubernur, udaraku sudah digunain nih untuk brake. Sehingga gubernur ngasih tahu lagi ke kompresor, woi kompresor, air tank kita sudah berkurang, ayo dong hisap udara lagi. Akhirnya si kompresor mulai bekerja lagi untuk mengisi si air tank. Nah, siklus itu terjadi terjadi secara terus-menerus dan berulang selama unitnya masih beroperasi. Nah, mungkin itu aja untuk sharing pada kesempatan kali ini terkait air system yang ada di
grader 825A strip 2. Secara garis besar, di setiap unit grader air sistemnya hampir sama yang untuk air system yang menggunakan sistem brake yang menggunakan air system. Nah, mungkin itu pada kesempatan kali ini yang bisa kita sharing, harapannya bisa membantu untuk teman-teman di lapangan. Jangan lupa untuk selalu berbagi, jangan lupa untuk saling sharing terkait pengalaman atau knowledge. Jadilah manusia berguna untuk manusia yang lainnya. Jika bukan manusia nanti yang membalas, biarkan Tuhan yang di atas membalas. Percayalah kalau semakin banyak ilmu yang kita bagikan akan semakin menjadi amal jariah bagi kita dan akan berdampak juga untuk kerjaan kita. Mungkin itu saja. Jika ada salah dan kata dalam penyampaian atau yang kurang tepat atau yang mau ditambahkan, silakan ditambahkan. Ayolah menjalin komunikasi positif, saling berbagi, tidak menyalahkan dan tidak merasa benar sendiri. Cukup sekian pada kesempatan kali ini. Eh, Sampai jumpa di lain waktu. Jika ada waktu nanti kita bikinkan sharing-sharing lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.